Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat di channel Infinite Education. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal untuk SMA ya, SMA kelas 1 tentang gerak lurus. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang belum menyaksikan video saya sebelumnya, ini part yang ketiga ya. Video part yang ketiga. Maksudnya yang keempat. Part pertama, kedua, ketiga saya sudah bahas. Silakan cek di kolom deskripsi di bawah, saya sudah meletakkan linknya. Oke, sekarang kita masuk soal yang pertama untuk part yang keempat. Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T yang diperlihatkan seperti gambar di samping. Bila luas daerah di bawah grafik yang dihasil 48 meter, jadi luas daerah yang ini ya. Jadi kalau luas daerah kan kita kenal dia bahwa dia jarak atau perpindahan ya, 48 meter. Oke. Maka percepatan mobil. Kita mau cari percepatan mobil. Oke, jadi A-nya itu berapa? Nah, kita selain variabel jarak yang kita tahu 48 meter, di sini juga kita tahu bahwa dia mulai V0-nya itu 8 meter per sekon. VT-nya itu 16 meter per sekon. Sekarang kita punya variabel jarak di sini, kita punya variabel kecepatan awal, kita punya kecepatan pada saat T. Kita mau mencari percepatannya, gampang sekali kan? Kita kenal rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AR. Kak, kenapa ditambah? Lihat, arahnya, grafiknya kan menaik, artinya dia dipercepat. Oke. Jadi VT kuadrat kan dia 16 kuadrat, V0 kuadrat kan dia 8, ditambah 2, hanya kita mencari R-nya itu 48. Oke, 16 kuadrat itu 256. 8 kuadrat itu 64. Ditambah 2 kali 48 itu 96A. Pindah ruas 256 ya, dikurangi 64 sama dengan 96A. Hasilnya itu berapa ya? 256 dikurang 64. Hasilnya itu 192 ya, 192 96A. Jadi A sama dengan 192 dibagi 9, hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ya jawabannya itu yang A. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Benda P dan Q melakukan gerak lurus beraturan. Oke, ingat ya, gerak lurus beraturan berarti dia kecepatannya tetap. Benda P bergerak selama 6 sekon dengan kecepatan 7,5 meter per sekon. Dan benda Q bergerak selama 18 sekon dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Perbandingan perpindahan P dan Q. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Untuk jarak P-nya, RP-nya ya. VP kali TP. Kecepatan ya, dikali waktu. Kecepatannya itu 7,5. Waktunya itu 6. Hasilnya 45 ya. 45 meter. Oke. Sekarang untuk RQ, jarak Q. Berarti VQ kali TQ. Oke. VQ. VQ-nya kan dia di sini 2,5 ya. 2,5. Waktunya 18 sekon. Jadi perpindahannya itu dia berapa? 2,5 kali 18 itu 45 meter juga ya. Maka perbandingan RP dan RQ itu RP-nya 45, RQ-nya 45 berarti 1:1. Oke. Jadi jawabannya itu yang A. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, ini lagi ya. Sebuah mobil balap A. Sebuah mobil balap A sedang mengejar mobil balap B. Jadi ini A, mobil balap A, ini mobil balap B. Dengan kelajuan konstan 60 meter per sekon. Nah, kelajuannya konstan ya. Mobil balap A tertinggal dari mobil balap B sejauh 600 meter. Nah, ini kan sejauh 600 meter. Jadi, mobil balap A tertinggal mobil balap B ya sejauh 600 meter. Nah, gitu ya. Ketika itu mobil B melaju dengan kelajuan 30 meter per sekon.
mobil B melaju dengan 30 meter per second, sedangkan tadi mobil A itu 60 meter per second. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyusul mobil B adalah, oke, jadi waktunya kita mau cari ya, si A ini untuk menyusul mobil B. Jadi kita anggap mereka ketemu, misalkan dia di titik C. Nah, dengan jarak B ke C itu kita kasihkan X. Oke, jadi kan mereka sama-sama jalan ya. Berarti waktu dari A ke C, waktu dari mobil A ke C itu sama dengan waktu dari mobil B ke C. Oke. Rumusnya waktu terhadap jarak dan kecepatan kan dia RAC per VAC sama dengan RBC per VBC. Oke. RAC sekarang kita lihat. RAC kan 600. RAC ya, 600 ditambah X. 600 ditambah X. VAC-nya tadi 60. RBC-nya kan dia cuma X. BC X. VBC-nya dia berapa tadi VBC? 30 kan? 30. Oke. Jadi kalau kita pindah ruas 600 ditambah X ya dikali 30 ya. 30 ini dibagi dengan 60 sama dengan X. Ya, ini kita habis. Oke, jadi di sini ya. Oke. Jadi 600 ditambah X dikali 3 sama dengan ini kita kali silang juga 6X. 600 dikali 3 itu hasilnya 1800 ditambah 3X sama dengan 6X. 1800 sama dengan 6X dikurang 3X. 1800 hasilnya 3X. Maka X hasilnya 1800 dibagi dengan 3. Hasilnya itu 600 meter ya. Jadi sini X itu sama dengan 600 meter. Tapi bukan jarak yang ditanyakan, tapi waktunya. Kan waktu dari A ke C sama dengan waktu dari B ke C. Jadi pasti hasilnya sama ini. TAC kan dia, TAC tadi RAC di per VAC. RAC-nya kan 600 ditambah X. 600 ditambah X dibagi 60. 600 ditambah X-nya tadi 600 dibagi 60. Hasilnya 1200 ya, dibagi 60. Hasilnya itu 20 sekon. Oke. Ya, jadi hasilnya 20 sekon. Begitu juga TBC. Pasti hasilnya 20 sekon. TBC kan RBC per VBC. RBC-nya kan X. X-nya sama dengan 600. VBC-nya itu 30 meter per sekon. Oke, jadi hasilnya 20 sekon juga. Oke, jadi hasilnya jawabannya itu yang D ya. Oke. Baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.